Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, pada episode podcast Saga kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana menanam bunga anggrek dan juga tabulam pot. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah malang melintang berpengalaman dalam tanam menanam baik bunga anggrek maupun tabulam pot. Bapak Aji Suprono dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tentu kita saling ingin berkenalan lebih jauh nih dengan Pak Aji, maka izin nih Pak Aji kita tayangkan VT Pak Aji berikut ini. Nah, sahabat keluarga, kita telah berkenalan ya dengan Pak Aji Suprono yang pengalamannya sudah sangat panjang dengan cara-cara menanam bunga anggrek maupun tabulam pot. Kali ini kita bisa berbincang-bincang langsung ini dengan beliau, bertanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanaman anggrek dan tabulam pot. Kali ini kita akan berbincang tentang tanaman anggrek terlebih dahulu. Nah, Pak Aji, apa sih sebenarnya pohon ataupun tanaman anggrek itu, Pak? Silahkan nih Pak untuk berbagi dengan sahabat keluarga yang saat ini sedang menyaksikan kita. Oke, terima kasih Ibu Tuti Kusumawati. Salam kenal sahabat keluarga. Saya Aji Suprono dari UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Saya senang sekali bisa berkunjung, bisa kenal dengan sahabat keluarga. Ini nih yang suka tanaman-tanaman. Sebetulnya kalau kita mulai berinteraksi dengan tanaman, yang pertama adalah satu, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Benar. Nah itu. Benar. Nah jadi sahabat keluarga, ini perlu kita dalami adalah kenapa saya harus mengedepankan kita tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kita ingin membudidayakan satu jenis tanaman, maka kita kenal dulu tanamannya. Yang pertama kenal, kemudian syarat tubuhnya seperti apa, kan gitu. Otomatis kalau dengan kita mengenalnya itu, dengan sendirinya kita bisa memenuhi keinginannya. Jadi kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah ini kita jenis tanaman anggrek. Kalau anggrek itu hampir ada di seputaran Jakarta tuh ada anggrek dendrobium namanya nih. Dendrobium. Yang sahabat keluarga bisa lihat di monitor. Nah, itu ini adalah jenis tanaman anggrek dendrobium. Ini kemudian ini anggrek vanda. Nah, ini sama juga vanda, nama jenis tanamannya ini Cattleya. Cattleya. Iya, ini sangat luar biasa. Ini dendrobium juga sama dendrobium. Nah, ini Phalaenopsis atau anggrek bulan. Oh iya. Nah, ini Phalaenopsis anggrek bulan. Yang sering kita ini. Iya, nah, ini sama-sama. Ini masih Cattleya juga. Ini Cialin. Nah, ini adalah rumah di mana tanaman anggrek punya potensi bisa tumbuh dengan baik. Nah, di mana harus ada greenhouse-nya, tempat serai, karena memang agroklimatnya harus kita pertahankan. Iya, karena suhunya paling tidak sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius itu suhu di siang hari itu paling baik. 23. Iya, 123. Oke. Iya. Jadi sementara itu yang ada pengenalan tentang anggrek. Nah, sekarang kalau sudah kita mengenal anggreknya, gimana sih? Anggrek itu asalnya dari apa? Betul. Gitu. Ya. Ini coba kita teman-teman sahabat keluarga yang baik hatinya, ini ada beberapa tips dari saya. Iya. Sekedar mengenalkan sebetulnya anggrek itu awalnya dari mana. Ya, karena kalau sahabat keluarga yang rata-rata umumnya tahu tuh anggrek sudah mulai
berbunga yang seperti di situ. Betul. Kemudian juga mulai tumbuh seperti ini, Ibu ya. Iya, Nah, benar. sebenarnya kita nggak tahu ini asalnya dari mana. Awalnya. Awalnya dari Jadi mana? awalnya adalah ini kita Apa mulai ada biji? iya benar dari biji. Apa ada Betul. kecambah? Iya, betul Ibu. Jadi awalnya adalah memang itu dari biji, bisa dari tunas atau meristem. Itu prosesnya nanti sahabat keluarga kalau sempat bisa berkunjung ke laboratorium kami di Pusbang. Di mana ada itu? di Jalan Pertanian Raya. Pasar Minggu. Iya, di sana tempatnya, di sana bisa berkunjung. Mudah-mudahan ini pandemi bisa segera agak berakhir surut. Jadi teman-teman sahabat keluarga bisa berkunjung ke sana. Iya, nanti Bisa kita ajak boleh daftar ke podcast saja. Iya. Kita antar. Jadi pertama adalah kalau mulai dari awal kita anggrek sering ini loh Ibu suka tanya. Gak nanya sama saya itu, Pak, kok anggrek saya susah berbunga? Betul. Gitu kan? Jadi kenapa Pak anggrek saya susah berbunga kan itu? Biasanya memang kalau itu memang ada satu bukan kesalahan sih kalau kata saya ya, karena memang tidak kenal itu. Tidak kenal, maka tidak sayang. Tidak sayang. Jadi karena tidak kurang mengenal hingga kebutuhan apa yang diinginkan oleh tanaman itu apa istilahnya tidak diketahui gitu. Jadi anggrek sendiri itu asalnya dari apa? Iya. Jadi anggrek itu asalnya bisa dari meristem tanamannya. Meristemnya. Nanti kemudian kita kembangbiakan di dalam botol. Dalam botol. Iya. Botol. Maka Bapak udah bawa botol. Iya. Nah ini adalah contoh-contoh yang bibit awal anggrek dalam botol seperti ini, sahabat keluarga. Seperti ini. Nanti bagaimana sih cara mengeluarkan dari sini? Iya. Apakah terus itu tuh apa? Iya. Awal dipecahkan gitu ya. Oke, sahabat keluarga. Kenapa anggrek harus kita tanam di dalam botol ini? Tertutup lagi. Iya, tertutup lagi. Jadi memang yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan, mikroklimatnya tadi dia membutuhkan tempat yang steril. Atau steril, dia tidak bebas dari patogen hama dan penyakit. Sini karena ada mikroba dan sebagainya. Kalau dia memang harus terbebas, hingga harus ditanam dalam botol. Nanti kalau sudah tumbuh sebesar ini, berapa lama sampai sebesar ini ya? Oh iya Ibu, sahabat keluarga, ini di dalam botol ini, mau tahu nggak? Di dalam botol ini dia hampir 19 bulan loh di sini. Jadi seumur ini 19 bulan ini? Iya, 19 bulan. Ini 19 bulan dalam botol. Ngalah-ngalahin lampu Aladin. Pertama ya Pak Aji ya? Oh iya. Pertama itu paling awal ya? Iya, ini dari paling awal. Mungkin sahabat-sahabat keluarga baru paham mengerti anggrek dari situ gitu kan. Jadi ini adalah anggrek yang kalau saya bilang ini masih bayi-bayinya. Bayi-bayinya. Awalnya dari sini dalam botol. Nah nanti dari sini terus seperti apa sih cara mengeluarkannya? Nah ini saya punya pembelajaran buat sahabat keluarga yang senang berkecimpung di tanaman. Nah yang pertama adalah ini langsung kita keluarkan dari botolnya. Nah itu. Masukinnya dulu. Iya. Waktu masukin dulu bentuknya apa Pak? Ini waktu kita masuk bentuknya sebelum ini, ada daun-daun gini apa? Ya ini masih berupa kalau di kita namanya planet. Nah ini udah jaringan. Iya gitu jaringan. Ini udah teknis banget ini. Ya, masukin jaringan. Gitu. Ya karena prosesnya di laboratorium. Ya. Prosesnya di laboratorium. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti kita masukkan dia akan berkembang biak dan menjadi banyak. Jadilah seperti ini 19 bulan. Iya, 19 seperti ini sudah siap dikeluarkan atau namanya kalau kita bilang aklimatisasi. Nah, ini contohnya adalah yang di botol Taiwan atau botol gendut. Kemudian kalau ya sahabat keluarga yang lihat di display ini, nah seperti ini. Di botol. Ini berapa bulan Pak ini? Ini sama. 19 bulan. Iya, sama 19 bulan, hanya beda wadah saja. Jadi dia ngikutin bentuk ya. Betul. Jadi kalau ini Pak, kenapa nggak berdiri begini, gitu kan? Karena kalau begini muatnya lebih sedikit. Nah, tapi kalau dengan segini isi budidaya akan lebih banyak, walaupun pendek-pendek. Iya. Oke, sementara itu sahabat keluarga tanaman dalam botol. Terus kemudian gimana Pak cara mengeluarkannya, gitu kan? Nah, ini prosesnya adalah ini sahabat keluarga bisa lihat. Ini yang pertama adalah kita buka tutup botolnya sini. Ini tutup botol bisa dibuka di sini. Jadi sahabat keluarga bisa melihat di monitor. Kemudian kita buka tutupnya. Oh iya. Iya, seperti itu. Kita keluarkan satu persatu. Kemudian nanti kita cuci bersih. Cuci bersih ini karena yang ya kita cuci. Nah, itu kita cuci bersih ini karena media dasarnya ini adalah agar-agar sebagai bahan pemadat.
Tadi waktu narik keluarnya Oh apakah iya, menggunakan kawat. Kawat ada alat ya, Oh, iya, dikokin. iya, dikokin ya, sahabat-sahabat keluarga bisa lihat itu dengan kawat kok kita keluarkan satu persatu dengan harapannya jangan sampai patah. jangan sampai Iya, patah apanya daun-daunnya. Daunnya, betul. Jadi memang yang kita keluarkannya adalah pelan. akarnya dulu ya, itu terlalu satu-satu. Nah kemudian kita cuci bersih. Nah, nanti setelah kita cuci bersih, nah itu langsung kita sortir. Kita pilih yang besar-besar, yang kecil-kecil. Iya. Nah, dan harapannya nanti ketika kita tanam di satu komunitas kompot namanya. Iya. Kenapa kita tanam seperti itu? Biar mudah perawatannya. Mudah perawatannya sama gitu. Iya, itu semua besarnya. seragam. Ya, nah, Seragam. jadi daunnya juga sama, tibinya semuanya sama seperti itu. Nah, kemudian Contohnya seperti nah ini seperti ini. oh ini, Sahabat keluarga. jadi Nah, dari seperti ini. botol begitu dikeluarin jadi iya, ini iya, ya. ini. Jadi dari botol seperti ini, sahabat keluarga. Tadi kalau di botol 19 bulan, Iya, yang ini di sini. Yang ini mulai dari pertama kita tanam sampai dia besar seperti ini sekitar 3 hingga 4 bulan. Masya Allah. Iya. Jadi udah 19 bulan di Iya. sana. 3 bulan, 4 bulan di sini. Begitu. Sudah berapa itu? Iya. 23 bulan. 23 bulan. Masya Allah. Luar biasa kan sahabat keluarga? Iya. Iya, anggrek jadi memang itu ternyata memang itu. Jangan-jangan ini kali Ibu ya. Kenapa anggrek harganya mahal? Mahal. Oh, ini kita tanya lagi kepada ahli anggrek ini, kenapa ya anggrek itu? Iya, Anggrek itu mah. Iya, kayak gitu mah. Nanti sahabat keluarga bisa menilai sendiri. Mulai dari yang Meriklon atau meristemnya sampai dia bisa seperti ini 23 bulan. 23. Kemudian nanti sahabat keluarga setelah dia seperti ini cantik nggak sahabat keluarga? Cantik. Masya Allah. Ini memang terkait dengan dia tumbuh cantik, dia tumbuh bagus karena memang segala kebutuhannya kita cukupi. Nutrisinya. Nah nanti sahabat keluarga setelah dia tumbuh seperti ini baru kita pindahkan yang namanya kalau saya bilang individual pot kalau teman-teman Individual. sahabat keluarga kalau ya teman sahabat keluarga kalau di teman-teman komunitas tanaman anggrek ini namanya kompotan. Nah nanti kalau sudah seperti ini langsung kita pindahkan ke sini sahabat keluarga. Kecil-kecil. Nah potnya kecil ini potnya ukurannya ukuran 8 cm. Nah jadi dari yang seperti ini sahabat keluarga kita pindahkan satu-satu menjadi single pot Itu atau berapa individual. bulan nih segini? Ini sahabat keluarga Ibu. Jadi mulai dari pertama kali kita pindahkan ke single pot sampai dia besar seperti ini. Ini sekitar 3 hingga 4 bulan. Waduh, sudah 27 atau 28 bulan. Iya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Mulai dia di Iya. tadi itu dikembangkan sampai segini nih. Iya. 3 tahun. Betul. Sangat 3 tahun. sangat luar biasa. Sangat Dan luar biasa. yang luar biasanya adalah satu kita telaten. Iya. Nah, gitu. Sabar. Iya. Jadi Sabar. sahabat keluarga, kalau sahabat keluarga bisa konsen dan konsisten merawat anggrek, insya Allah tanaman lainnya jauh lebih mudah. Ujiannya tesnya di anggrek. Iya, Oke, iya, ya. benar. Ini nanti setelah ini, kemudian dia akan membesar. Ini seperti ini, sahabat keluarga. Kita pindahkan ke potnya yang pot ini pot 18. Nah, dipindah lagi. Iya, 18 dengan pot 15. Harapannya adalah dengan dipindahkan seperti ini, Ibu, sahabat Iya. keluarga semuanya, karena memang dia harus tumbuh besar, maka rumahnya Harus lebih besar. harus lebih besar. Karena Nah, ini kan dari tadi ini Pak Aji bicaranya pindahin. Ketika dari botol pindahin ke yang yang rame-rame dulu Oh, nih. yang rame-rame. Ini apa nih Pak medianya nih? Oke, sahabat keluarga, ini sampai saya lupa ditanyakan medianya apa sahabat keluarga. Ini medianya yang ada di dalam ini adalah pakis. Ya, pakis, akar pakis nanti kita cincang. Bisa akar pakis, bisa gunakan sabut kelapa. Karena memang tanaman anggrek itu sifatnya epifit. Dia menumpang hidup pada tanaman yang sudah mati. Makanya jadi dia numpang nempel di sini sahabat keluarga. Ini namanya akar pakis yang juga banyak di pasaran. Oh, ada ya di luar ya memang media untuk ini. Ada. Ini di pasaran banyak sahabat keluarga. Kalau sahabat keluarga
berkeinginan untuk budidaya tanaman anggrek di komunitas tanaman anggrek ini pasti akan tersedia. Nah ini seperti ini. Oke, nanti seperti ini. Kemudian saya lanjut ya sahabat keluarga. Silakan. Oke, jadi nanti setelah dia mulai tumbuh seperti yang ini, yang itu dari medianya tadi sama individu juga. ya. Oh, yang ini sudah mulai berubah. Oh, berubah lagi. Iya. Ini sudah mulai berubah Ibu, sahabat keluarga. Ini medianya itu kita gunakan namanya Kaliandra. Kaliandra itu sahabat keluarga sejenis tanaman kacang-kacangan leguminous. Masya Nah, Allah. kalau kita antara tol jagorawi itu suka ada tanamannya yang warnanya daunnya warnanya hijau, kemudian bunganya warna kuning. Kaliandra itu banyak kalau di daerah luar Jakarta itu banyak Kaliandra, tanaman Kaliandra itu. Itu nanti kita cincang kemudian dijadikan ini media untuk dasar pertama individual pot atau seedling. Ini tanaman seperti ini. Akarnya ya. Iya, ini pun nanti harus segera dipindah karena apa? Karena kalau nggak dipindah karena dia medianya adalah sersah daun-daun, maka dia 3 hingga 4 bulan akan membusuk. Makanya di setiap interval 3 hingga 4 bulan Pindahin kita lakukan lagi. repotting atau dipindahkan kembali. Nah ini jadi contoh memindahkannya sama sahabat keluarga seperti yang sahabat keluarga lihat ada di tayangan seperti itu. Nah itu nanti kita copot satu-satu. Jadi yang seperti ini sahabat keluarga, kita copot satu-satu. Iya. Karena kalau nggak kita pisahkan satu-satu, otomatis pertumbuhan sudah maksimal. Betul. Oke. Nah ini setelah seperti ini, nah itu sahabat keluarga. Nah ini adalah budidaya tanaman anggrek. Kalau bilang anggrek tak kenal kata sayang. Ini mulai dari saya bayi-bayinya seperti itu. Nah nanti kalau ini ada namanya yang tahap berikutnya repotting. Nah nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam pot 15 seperti ini hanya nanti tinggal dia tumbuh besar. Sahabat keluarga pindahin lagi 3-4 bulan di sini pindahin lagi ke pot yang sama ada pot 18. Ini medianya juga masih sama. Oh iya, terima kasih sahabat keluarga, hampir lupa, terima kasih diingatkan. Ini medianya kalau dia sudah dari yang seedling atau individual pot, ini kita pindahkan yang ke pot 15, medianya sudah pakai arang. Iya, pakai arang kayu atau pakai kulit kayu juga bisa. Kulit kayu pinus itu bisa digunakan. Karena intinya adalah tanaman anggrek itu ketika dia tumbuh di media itu hanya untuk numpang pegangan saja. Tetap nanti nutrisinya kita berikan. Nutrisinya itu dari kemana ya ininya? Oh iya. Masuknya nutrisi kalau dia hanya numpang kayaknya numpang mencengkram gitu kan. Iya. Nutrisinya dari mana? Oke. Masuknya. Iya. Terima kasih Ibu, sahabat keluarga yang saya cintai. Memang kalau tanaman anggrek begitu dia kita tanam, karena dia hanya berpegangan pada satu media saja, maka nutrisinya kita berikan dalam bentuk cairan atau siram. Nah ini sahabat keluarga ada yang perawatannya namanya disiram pagi dan sore. Ke mana? Ke arah? Kok semuanya? Kalau mulai dari daun, batang sampai akar semuanya. Oh gitu. Nah ini catatan tersendiri sahabat keluarga. Kalau tanaman anggrek karena dia epifit nempel di pohon, bedanya dengan tanaman non anggrek adalah satu. Kalau kita dulu pernah sekolah, ingat yang namanya stomata nggak? Iya. 100 mulut daun. Mulut daun. Iya, mulut daun. Stomata mulut biologinya daun. Dapat 100 nih. Iya. Jadi emang itu. Jadi mulut daun atau stomata tanaman anggrek itu ternyata adalah kajian-kajiannya saya dulu waktu saya belum berkecimpung di tanaman anggrek, sahabat keluarga. Itu orang-orang pagi-pagi udah nyiram. Saya pikir nggak ngurusin keluarganya ya pagi-pagi. Padahal sih yang sedikit bisa ya. Ternyata tidak itu, sahabat keluarga. Tanaman anggrek itu lebih baik memberikan nutrisinya dan bisa diserap oleh tanaman itu adalah ketika tanaman itu belum terpapar sinar matahari. Nah itu. Jadi ketika dia kena sinar ultraviolet atau terpapar sinar matahari,
dia otomatis stomatanya atau mulut daunnya tertutup. Jadi Gitu. nggak bisa menyerap. Iya, jadi penyerapannya tidak maksimal. Betul. Beda dengan tanaman di tanaman non anggrek. Kalau tanaman non anggrek justru begitu terpapar sinar matahari Betul. langsung terbuka. Fotosintesis. Dia siap berfotosintesis. Jadi kalau tanaman anggrek dia sama seperti kalau hewan nokturnal ya. Gitu Yang ya. aktif malam. Oh. Nah, jadi dia aktifnya dia akan menyerap unsur harianya itu ketika tidak terpapar sinar matahari. Sinar matahari. Jadi sahabat keluarga, kalau memang sahabat keluarga ingin berkenan tanamannya bisa tumbuh baik, kita sampaikan tak kenal maka tak sayang. Betul. Sebetulnya kapan sih dia nutrisi kita berikan? Benar. Nah, jadi yang pertama adalah kita siram sehari bisa 2 kali pagi dan sore, atau catatan nih sahabat keluarga, lihat cuaca. Iya. Nah, kalau cuaca lembab ya cukup sekali saja, bisa paginya saja atau sorenya saja. Nah, catatan juga nih sahabat-sahabat keluarga yang suka tanaman tapi sibuk dengan pekerjaan. Gimana tuh? Gitu kan ya. Gimana tuh? Jadi pagi-pagi sebelum aktivitas ke kantor ya sama-sama tani siram gitu ya sahabat keluarga. Iya. nyiram. Iya, kemudian sore hari menjelang pulang kerja kita lihat tanamannya kita siram. Nah, itu dari segi penyiraman sahabat keluarga. Kemudian satu lagi kita berikan nutrisinya, makanannya lah ke kita ya. Makanannya sama. Makanya suka saya tanyakan, Pak, saya mau tanya anggrek saya beli bagus, gitu kan Bu ya? Sahabat keluarga, begitu sampai di rumah ya sebulan 2 bulan sih bagus masih berbunga. Iya, Tapi kan sesudahnya gitu. Pas sudah rontok bunganya. Oke, jadi memang ketika tanaman anggrek itu sudah rontok bunganya, maka mulai lagi dari awal. Kita potong tangkai bunganya, kita buat, kemudian kita mulai perawatan lagi dari awal. Makanya titiknya adalah harus kontinuitasnya harus tetap dilakukan. Kemudian seminggu, sahabat keluarga, tanaman anggrek bisa diberi pupuk nutrisi seminggu 2 kali. Terserah jadwalnya mau hari Senin, Jumat, jadi jangan terlalu rapat gitu. Kemudian, Pak, kalau mau saya pupuk tiap hari bisa nggak? Oh bisa, tapi dosisnya diturunkan. Gitu. Pokoknya aku pengen tiap hari biar cepet bagus gitu. Silahkan, tapi dosisnya dikurangkan. Yang biasanya penggunaan pupuknya hara, makro dan mikro itu sekali memberikan aplikasi 1 hingga 2 gram, ya kurangi separuhnya. Jadi kalau mau tiap hari. Iya, kalau tiap hari bisa setengah cc atau setengah gram dilarutkan dalam 1 liter air, kemudian disemprotkan. Iya, seluruhnya dari sini, dari daun sampai ke batang sampai ke akar. Nah, akar. nutrisinya tadi namanya apa ya namanya? Oke, sahabat ibu, sahabat keluarga yang saya cintai, ini nih asik banget saya kalau udah ngomong perawatan anggrek, kalau saya udah cerita seperti ini, aduh luar biasa. Jadi nutrisinya apa? Jadi ketika sudah pasca berbunganya selesai, nah, biasanya dia mulai dari awal lagi, maka berikan pupuk atau nutrisi yang kandungan nitrogennya besar. Nitrogen. Iya, jadi N ya? N-nya. Kalau sahabat keluarga yang saya cintai, kalau sahabat keluarga sering berkunjung ke tempat-tempat tanaman hias, atau tanaman tanya pupuk gitu kan, itu di dalam tiap kemasannya pasti ada kandungan NPK. Itu ada NPK. Jadi kalau mulai begitu kita potong bunganya, kita mulai pertumbuhan awal lagi, maka kasih yang N-nya besar. Maksudnya besar tuh berapa persen? Kalau di kemasannya itu ada yang sekitar 30, 40, 50, ada yang 50, 30, 20 gitu. Jadi kandungan yang N angka yang dimunculkan depan itu angkanya besar. Yang terbesar N-nya. Iya, N-nya. Karena di situ sahabat keluarga adanya N, P dan K. Jadi N-nya hurufnya yang besar, P-nya agak kecil, K-nya kecil. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena kita pengen pertumbuhan vegetatifnya dengan tumbuh tunas baru. Karena dia modelnya simpodial, begitu dia tumbuh berbunga maka akan tumbuh tunas lagi. Nah, diharapkan dengan tumbuh tunasnya yang baru itu maka akan pula memunculkan generasi baru dan bunga yang baru.
Begitu sahabat keluarga. Jadi harus dirawat. Betul. Aduh Pak Haji asik banget nih ngobrolnya. Ini kan juga banyak peminat anggrek tapi kelas sangat pemula. Dan kelas gagal ya. Nah, maka sekarang ini mumpung ada ahlinya, nih ada Pak Sekdis, ini Sekdisnya BPPP, Pak Joko, nih Pak. Assalamualaikum Pak Joko. Pak ini Kabit PK2. Bu Tintin Kabit PM. Iya, Silakan assalamualaikum. mumpung ada ahlinya nih Pak Sekdis. Baik Pak Haji, Siap. mendengarkan sangat asik ya, bincang-bincang tentang tanaman. Saya juga termasuk penggemar tanaman, baik tanaman Anggrek. hias maupun tanaman buah. Nanti Bu saya Iya. mau ikut terus nih yang pertama untuk tanaman buah nanti. Oh siap. Untuk tanaman anggrek ini kan tadi banyak ternyata macam. Saya yang paling kenal itu anggrek bulan, kan ada lagunya. Ada lagunya. Sangat nyanyi kebetulan ya. Nah, ini masa hidupnya dan berkembang itu berapa tahun nih Pak Haji? Jadi kita udah sibuk, udah banyak waktu kita untuk rawat, kemudian udah berapa tahun ini bisa berubah terus produktifnya ya. produktifnya. Oke, terima kasih Pak Joko. Ini sangat luar biasa ini kalau udah sampai ngomong sampai berapa tahun sih? Begitu kan? Jadi untuk tanaman yang disebutkan oleh Pak Joko itu adalah tanaman Phalaenopsis atau anggrek bulan. Itu ada beberapa varietas atau introduksi dari Taiwan atau dari luar. Itu kalau tanaman anggrek yang introduksi itu biasanya masa produksinya itu sekitar 5 tahun. Nah, karena 5 tahun otomatis dia akan menurun, Nah, nanti untuk mengembangbiakannya lagi memang dari awal lagi dari klon namanya. Itu untuk anggrek yang intro. Tapi kalau untuk anggrek Phalaenopsis yang masih spesies ya, seperti kalau kita yang punya anggrek kita puspa bangsa. Kayak gimana itu? Ya, anggrek bulannya yang anggrek bulan punya kita Phalaenopsis amabilis itu asli punya kita spesies, itu usianya bisa sampai kita 10-15 tahun. Ya, tapi dengan catatannya Pak Joko, walaupun usianya seperti itu panjang, kalau nggak dikasih nutrisi ya sama. Kita kembalikan lagi. Jadi memang itu Pak Joko. Jadi tanaman anggrek itu untuk Phalaenopsis bisa sekitar 5 hingga 10 tahun tuh kalau memang perawatan intensifnya dilakukan SOP-nya secara benar, insya Allah dia akan terus berkembang. Karena memang tadi tuh yang di anggrek Phalaenopsis itu Pak Joko dan sahabat-sahabat keluarga, tanaman Phalaenopsis itu kalau kita rawat dengan baik apapun ya Pak Joko ya, karena kalau dirawat dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari agroklimatnya, dari suhu, kemudian dari kelembapan, kemudian dari cara pemberian nutrisinya, insya Allah akan sampai maksimal pertumbuhannya seperti itu Pak Joko. Saya boleh nanya? Oke, Ibu. Saya hanya penasaran saja nih Pak, kan sampai dengan yang di tengah itu ya, itu saja sudah 27 bulan ya. Iya. Nah, sampai dengan yang seperti ini itu berapa bulan gitu. Satu itu Pak. Karena memang kalau saya beli itu yang sudah jadi begini. Berarti saya yang sudah membeli yang sudah berapa tahun dikembangbiakan ya. Kemudian kan ini saya lihat ada ini ya Pak ya. Karena ini mungkin harus dikembangbiakan seperti itu ya. Berarti kan kita nggak bisa motong di sini untuk menanam lagi, nancepin lagi seperti yang lain ya Pak ya. Berarti ya. Iya. Karena harus dari awal dari seperti itu gitu iya. atau seperti apa? Kan ini kan ada tunas-tunas baru ya Pak. Jadi tunas baru itu tidak bisa dipisahkan dari yang ininya atau bagaimana? Oke, terima kasih nih sahabat keluarga. Jadi pertanyaan sangat luar biasa, terlalu detail banget gitu. Karena begitu saya sampaikan tadi tak kenal maka tak sayang, begitu kenal, aduh. Ternyata itu tanaman itu sudah lama di situ ya. Oke sahabat keluarga dan ibu, tanaman anggrek kalau kita sampaikan tadi yang sudah mulai berbunga seperti ini, ya, ini kan sudah lama ya. Yang tadi di sini ya sampaikan 27 bulan. Jadi kalau sampai mulai bunga pertama ini sekitar 32 hingga 35 bulan. 3 tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Iya, itu mulai bunga pertama muncul. Nah kemudian selama kurun waktu 4 tahun itu adalah pertanyaan adalah, Pak, ini bisa nggak
dipisah. Kalau bahasa teman-teman di anggrek namanya displit. Nah, displit, dipotek gitu kan. Nah, bisa nggak? Nah, sahabat keluarga, ada beberapa jenis tanaman anggrek yang ini adalah dendrobium. Ini bisa displit dan tidak bisa displit karena dia pertumbuhannya simpodial. Begitu dia tumbuh seperti ini, sahabat keluarga, kalau bisa di zoom, yang ini, ya, ini, yang ini, ini yang dari yang pertama, kemudian ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini berarti sudah ada 5 generasi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gitu. Ah, gitu. Jadi ini yang satu ini sahabat keluarga bisa. Jadi itu anak-anaknya ya? Iya, jadi anak-anaknya ditunas lagi. Nah, jadi pertanyaannya adalah, Pak, bisa nggak di-split? Ada beberapa varietas tanaman anggrek yang bisa di-split. Bisa dipisah rumputnya. Nah, Kayak jadi pisang gitu. iya, kayak pisang, Ibu. Jadi kalau pisang kita split anaknya satu, mungkin induknya agak berkurang. Nah, tapi kalau anggrek dia lebih spesifik, ada beberapa tanaman anggrek dendro yang bisa di-split. Itu contohnya adalah anggrek yang memang masih spesies atau masih asli banget. Masih asli, tanaman itu dari alam. Kalau tanaman yang ini sudah kita tampilkan, sudah ada beredar di Jakarta, di sekitar itu kan itu sudah intro udah silangan hasil rekayasa teman-teman breeder. Jadi dia memang sudah diprotek. Tidak hereditas murni. Iya, betul. Nah, jadi kalau pertanyaan Ibu tadi sama sahabat keluarga, bisa nggak di-split? Bisa. Ada beberapa varietas, contohnya yang saya sebutkan ada Dendrobium seculeri. Itu asli dari Papua. Kemudian ada anggrek besi, Violacea flavan yang dari Papua juga, itu bisa di-split. Tapi kalau yang lainnya itu pengalaman saya memang begitu di-split langsung layu, nanti tumbuh. Atau nanti kalau tidak, atau paling tidak kalau memang kita mau split, begitu kita potong, kita pisahkan, biarkan saja dipotong dulu. Ya contohnya yang seperti yang di sini, ibu-ibu dan sahabat keluarga, nanti kita potong sini, yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5 kita potong situ, biarkan saja di situ. Artinya tapi udah dalam keadaan terpotong. Dalam keadaan terpotong, gitu. Lihat reaksinya. Supaya masih nginduk ke ibunya. Iya, masih menginduk. Nanti kalau dia ada reaksi, dia tumbuh, baru bisa kita bongkar, Baru kita bisa ganti lagi. Pindahkan lagi seperti itu. Itu seperti itu. Oke. Jadi memang kalau anggrek dari awal, dari botol, dia mulai sampai bunga pertama, ya lumayan lama. Lumayan lama. Iya, 30 Jadi kok bisa 30 bulan. disimpulkan tadi, mulai dari tadi itu ya, kultur jaringan. Kultur jaringan aja 19 bulan. Betul. Di sini 4 bulan 23, di sini 4 bulan 27. Jadi 3 tahun. Lalu kemudian sampai berbunga tadi 32 hingga 35 bulan. 32 hingga 35, hampir 4 tahun kurang sedikit. Iya. Ini sebuah perjalanan cukup panjang, sahabat keluarga, makanya begitu eksklusif dan begitu bernilainya tanaman anggrek ini. Nah, ini ada Pak Ibni juga. Pak Ibni, pengalamannya gimana? Gimana sih, mau nanya, mohon maaf Pak Haji nih. Saya sebagai pemula yang terbaik, kalaupun membeli atau menanam anggrek ini supaya namanya pemula kan lebih mudah lah dan cepat maunya itu. Instan ya Pak ya. Instan yang apa sudah tentu yang sudah kembang gini kan pasti mahal ya. Nah, apa pokoknya yang terbaik bagi kami sebagai pemula atau yang mulai umur atau yang seperti apa anggrek? Oke, terima kasih Pak Ibi dan sahabat-sahabat keluarga. Pertanyaan sangat menarik banget. Artinya, Pak, saya pemula nih. Saya pengen melihara anggrek kayak teman-teman punya bagus gitu ya. Ternyata anggrek itu berkelas gitu kan. Berkelas kan gitu. Kalau punya anggrek itu berkelas. Benar. Terus tipsnya adalah yang varietas atau yang jenis yang mana Pak? Yang seperti ini kah? Atau yang di seedling atau individual pot, atau yang remaja, atau yang mulai berbunga. Nah, jadi sahabat-sahabat keluarga, pilihannya adalah semua sama bagus. Catatannya, di rumah agroklimatan dikondisikan. Iya. Nah, itu 23 derajat. Iya. Itu dikondisikan dengan cara apa? Kalau sahabat keluarga, nanti sahabat keluarga kalau sempat main ke sentra tanaman anggrek itu di Taman Anggrek Ragunan ada di samping kebun binatang itu ada binaan teman-teman petani sana, ada tanaman anggrek situ. Itu biasanya dipasang seedling net. Seedling net itu fungsinya adalah untuk mengurangi terpaan sinar matahari.
karena dia butuh sinar matahari sekitar 55 hingga 70% paparan sinar mataharinya. Jadi yang paling bagus adalah ketika kita pemula ingin merawat anggrek adalah yang pertama adalah yang berbunga saja dulu. Kalau langsung bisa dinikmati. Betul. Itu 107. begitu ya. Tidak nunggu 3 tahun dulu. Nanti sahabat keluarga, sambil kita menikmati bunganya, sambil kita belajar merawatnya. Betul. Iya. Contohnya kalau saya gini sahabat keluarga, nanam anggrek atau merawat anggrek adalah sama kayak kita merawat kita sendiri, merawat anak-anak kita. Karena memang dia butuh konsistensi, butuh konsisten pemupukan, penyiraman, dan OPT. Nah, karena seperti itu. Jadi kalau itu insya Allah bisa dilakukan. Ada satu sahabat keluarga senang ketika kita rawat dia muncul bunga. Belum bunganya mekar, baru yang seperti ini namanya kenop-kenopnya itu udah rasanya masya Allah luar biasa. Jadi memang Menghilang stres. iya, apalagi kita ya kalau kita pulang kerja melihat tanaman itu ada berbunga, masya Allah sangat luar biasa. Seperti begitu kita masuk assalamualaikum di rumah tuh seperti bahasanya menyambut ya. Dari kantor udah penat. Udah penat. Oh, masya Allah. Oh, apalagi begitu dia berbunga ada angin lewat goyang-goyang gitu, masya Allah sangat luar biasa. Jadi itu ya Pak Ibi dan sahabat keluarga. Jadi kalau memang pemula cari tanaman yang berbunga. Catatannya sahabat keluarga, kalau tanaman berbunga, tanaman anggrek, memang rekomendasi saya kalau memang mulai dari awal belajar dulu dari tanaman Dendrobium. Ini yang di bawah ini iya, apa Pak? ini hampir semuanya Dendrobium semuanya. Ini semua Dendrobium karena ini adalah tanaman yang cocok untuk iklim Jakarta. Karena ini hampir semuanya bisa dikembangkan di Jakarta. Di tempat kami juga ada di sana di UPT Pusat Pengembangan Budidaya Proteksi Tanaman yang ada kebun kami di Lebak Bulus. Itu setaranya seperti itu. Jadi sahabat keluarga, kalau berkenan nanti ada pandemi yang kurang, bisa berkunjung main ke sana, bisa edukasi belajar cara merawatnya seperti apa, tadi itu. Jadi dengan kita mengenal lebih jauh tentang tanaman itu, maka rasa sayang kita akan muncul. Iya. Luar biasa nih. Duh Pak Aji nih kita bincang-bincangnya semakin asik nih. Jadi tadi sarannya itu bener banget, beli yang langsung sudah ada bunganya dulu. Dan tadi merawatnya, lihat situasi, kondisi, cuaca, sehari bisa 2 kali nyemprot, bisa 1 kali. Ketika matahari sudah nggak memapar, tidak terpapar matahari yang banyak, dan disemprotnya itu Pak kalau seperti ini mulai dari bunganya gitu. Bunganya juga disemprot. Nggak apa-apa bunganya disemprot. Disemprot semua sampai ke daun, sampai ke batang, sampai ke akar. Disemprot. Kan ada yang bilang juga jangan terlalu banyak airnya biar nggak busuk. Itu gimana sih ukuran nyemprotnya itu sih Pak? Iya. Ini Ibu, sahabat keluarga, ini pertanyaan sangat bagus. Nah, kemudian Pak, nyiram nyemprotnya seperti apa sih? Gitu. Biar nggak busuk katanya. Nggak busuk kan gitu. Nah, jadi ketika kita nyiram atau nyemprot, kira-kira dia basah aja. Nah, dia basah kan kalau disemprot pakai spray, itu kelihatan basah aja, jangan sampai terlalu netesnya, jangan terlalu banget lah. Nah, itu kalau basah itu sudah cukup. Karena juga kalaupun nanti dia terlalu basah juga satu kelembabannya makin tinggi malah tempat busuk. Tapi sebetulnya gini, Ibu, sahabat keluarga, kalau terlalu basah sebetulnya kita bisa kendalikan dengan pengendalian OPT. Apa itu? Atau organisme pengganggu tanaman. Nah, bisa jadi cendawan, jamur, kalau kita terbasah tangga kan seperti itu karena kelembaban. Nah, itu bisa kita kendalikan atau kita bisa sedikit direm lah. Itu kita menggunakan fungisida. Jadi kalau disemprotin disemprotin juga. Jadi paling tidak, apalagi nih sekarang kalau musim penghujan, ya itu ya khusus busukan makin banyak, itu ya sering-sering di aplikasikan fungisida atau bakterisida campurkan dengan dosis 1 hingga 1,5 gram per liter air disemprotkan seperti itu. Jadi kalau memang kelembaban itu memang sangat luar biasa. Tapi gini ya Ibu, sahabat-sahabat keluarga, karena memang tanaman anggrek itu dia butuh lembab. Tapi kalau terlalu lembab juga dia lebih busuk. Sebenarnya gini sahabat keluarga,
tanaman busuk itu sebetulnya adalah kalau tanaman itu sehat, why not, nggak masalah. Oh, Cuma yang jadi masalah itu ada yang terluka, entah radik atau akarnya, atau batangnya, atau daunnya, itu ada yang terluka, itu yang hingga jadi terinfeksi. Nah gitu, kelembapan tinggi, ada infeksi masuk ke situ, hingga dia cendawan atau fusarium bisa masuk ke jaringan tanamannya, hingga ada proses pembusukan. Nah, makanya dengan adanya itu kita bisa mulai. Jadi sebetulnya kelembapan itu memicu fusarium atau cendawan itu tumbuh. Dan tumbuhnya itu karena memang tanaman ada yang terluka. Kalau tidak ada terluka, selama tanaman itu sehat, insya Allah masih Iya. bisa bertahan. bisa untuk bertahan. tumbuh. Nah, ini tadi sudah bincang-bincang dengan ahli anggrek ya yang kita miliki di DKI Jakarta. Sahabat keluarga juga bisa, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya pada komen. Dan tentu saja ya sahabat keluarga, setelah ini kita masih akan lanjut dengan Pak Aji pada episode berikutnya dengan tabulampot. Jadi ini teman-teman semua yang hadir masih ada pertanyaan ya Pak Aji? Cukup. Kalau cukup kita akan closing sementara untuk seri anggrek, bunga anggrek. Nah, sahabat keluarga jangan lupa tentu saja tetap subscribe, pencet tombol merahnya, share sebanyak-banyaknya agar banyak lagi para sahabat keluarga yang mendapatkan manfaat. Dan juga yuk kita bertanam tanaman yang indah dipandang mata seperti anggrek ini. Silahkan juga memberikan tanda like dan juga komen, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya kita bisa sampaikan nanti ke Pak Haji, dan Pak Haji akan memberikan jawaban-jawabannya, kita nanti sampaikan kepada sahabat keluarga semuanya. Nah Pak Haji, sebelum kita tutup, kalau akan ada closing statement dari Pak Haji, silahkan. Oke. Sahabat-sahabat keluarga, yang pertama adalah ketika memang kita melakukan apa saja, entah itu budidaya tanaman, kemudian ikan maupun hewan lainnya, yang pertama adalah kita harus mengenal tanaman itu. Kita harus mengenal, maka dengan kita mengenal jenis dan agroklimatnya, insya Allah akan kita berhasil. Jadi saya mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji, terima kasih Pak Sekdis, Pak Joko, Pak Ibni, Bu Tintin. Terima kasih Bu. Pengalamannya Terima kasih, juga Pak Haji. sungguh luar biasa. Sahabat keluarga, kita ingat sampai berbunga, bunga anggrek, tanaman anggrek membutuhkan waktu tidak kurang dari 4 tahun sejak pertama kali dilakukan proses kultur jaringannya, perbanyakan melalui kultur jaringan. Maka kita sayangi tanaman anggrek dan tanaman-tanaman lainnya sebagaimana kita menyayangi diri, anak-anak, putra-putri, keluarga, dan juga kerabat sahabat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan episode berikut. Ini adalah tabulampot, masih nanti kita akan hadirkan Pak Haji kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.